Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Launa Cika Permata. Nama saya Sakila Aprianti. Di sini kami akan menjelaskan tentang dampak sosial informatika. Dampak sosial informatika. Sejarah perkembangan komputer. Komputer terjangkau dan memiliki banyak bentuk. Komputer tidak lagi berbentuk desktop, dapat terbentuk laptop, ponsel pintar, model komputasi. Yang melahirkan komputer elektronik yang dipakai saat ini ialah mesin Turing. Mesin ini diciptakan oleh Alan Turing. B. Aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Aspek ekonomi. Pertumbuhan tersebut diakibatkan dari nilai tambah dan manfaat untuk biasa disebut value dan teknologi informasi terhadap seluruh aspek kehidupan, kemudahan dan keterhubungan yang dimungkinkan dengan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan primer. Bidang usaha mengadopsi secara masif teknologi informasi agar memenuhi competitiveness necessities yang mereka perlukan agar usaha tidak tersaingi atau dikalahkan oleh perusahaan. 2. Aspek hukum. Aspek hukum dalam informatika mencakup berbagai aturan dan prinsip hukum yang berkaitan dengan penggunaan, pengembangan, dan dampak teknologi informatika. Jenis lisensi perangkat lunak. A. Lisensi komersial. Lisensi komersial ialah lisensi yang bersifat paling restriktif lunak yang sesuai namanya. Lisensi ini biasanya diterapkan untuk perangkat lunak yang berbayar. Penggunaan hanya diperbolehkan menggunakan perangkat lunak setelah membayar suatu harga tertentu pada pembuat perangkat lunak. B. Lisensi gratis atau freeware. Freeware adalah perangkat lunak yang dapat digunakan secara gratis tanpa perlu membayar lisen atau royalti pembuatnya. Freeware seringkali disalahartikan dengan perangkat lunak bebas. Perangkat lunak bebas tidak hanya gratis untuk digunakan, juga memberi kebebasan kepada pengguna untuk memodifikasi, distribusikan, dan membuat karya turunan dari perangkat lunak tertentu. Freeware Sidok selalu memberikan kebebasan in Queen, biasanya MES dilindungi hak cipta. Lisensi open resource. Lisensi open resource adalah lisensi yang memperbolehkan pengguna untuk tidak hanya menggunakan perangkat lunak tersebut, tetapi juga untuk melihat, mengubah, dan mendistribusikan kode sumber program yang digunakan untuk membuat perangkat lunak. Lisensi domain publik. Lisensi domain publik adalah jenis lisensi di mana semua hak cipta terhadap perangkat lunak telah dilepaskan oleh si pembuat perangkat lunak, sehingga kepemilikan perangkat lunak tersebut diberikan kepada masyarakat umum. C. Informatika untuk masa depan. Mendorong inovasi perubahan di berbagai bidang. Informatika memungkinkan akses informasi global, transformasi pola sosial dan budaya, serta membuka peluang ekonomi baru. Dan juga ada yang disebut dengan SDG, Sustainable Development Goals. MGD ialah data yang sulit dikumpulkan dan diolah dengan cepat. Jadikan informasi tersebut digunakan oleh pengambil kebijakan. D. Karir dan studi lanjut di bidang informatika. 1. Karir di bidang informatika. Karir di bidang informatika sangat luas dan menjanjikan, mencakup berbagai peran seperti software engineer, data security specialist, dan web developer dan project manager. Lulusan informatika dapat bekerja di berbagai sektor industri termasuk teknologi, perbankan, ekonomi, dan pemerintahan. 2. Studi lanjut di bidang informatika. Disiplin ilmu informatika adalah disiplin ilmu sains formal yang lahir dari bidang matematika sebagai konsep formal dan teknik, elektro sebagai elemen perangkat keras. Ada 5 disiplin ilmu komputasi: 1. Komputer engineering, 2. Komputer science dan information system, 4. Information teknologi, 5. Software engineering, 3. Sertifikat di bidang informatika. Sertifikasi di bidang informatika adalah bukti kompetensi seseorang dalam suatu bidang tertentu yang diperoleh melalui proses ujian atau pelatihan. Sertifikasi ini sangat berguna untuk meningkatkan peluang kerja, mendapatkan gaji lebih tinggi, dan diakui sebagai ahli di bidangnya. Sertifikat yang diakui secara internasional antara lain: 1. Microsoft, 2. Google, 3. Oracle, 4. Cisco. Kesimpulan,
Informatika memiliki dampak yang luas dan signifikasi dalam berbagai aspek kehidupan. Dampak positifnya mencakup kemudahan komunikasi, akses informasi, efisien kerja, dan peningkatan kualitas pendidikan. Namun ada pula dampak negatif seperti masalah privasi, keamanan data, penyebaran informasi palsu, dan ketergantungan teknologi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.